semuanya. Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang FPB dan KPK. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imaman wa hukman. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, biar kita lebih semangat dalam belajar, kita ice breaking dulu. Nanti tirukan saya ya. Saya punya ice breaking yang menyenangkan. 1, 2, 3. Aku tahu aku bisa dan melakukan. Aku tahu aku bisa dan melakukan. Aku tahu bisa, aku tahu aku bisa dan melakukan. Sekali lagi tapi dengan tempo yang lebih cepat ya. 1, 2, 3. Aku tahu aku bisa dan melakukan. Aku tahu aku bisa dan melakukan. Aku tahu bisa, aku tahu aku bisa dan melakukan. Yeay. Nah, sekarang kita buka buku tulisnya. Sekarang kita akan belajar mengenai FPB dan KPK. Kalian pernah tahu nggak apa itu FPB dan apa itu KPK? Kalau kalian belum tahu, nanti kita akan kupas tuntas bagaimana cara menghitung atau mencari FPB, bagaimana cara menghitung atau mencari KPK, dan nanti juga kita akan menjawab soal-soal cerita. Bagaimana sih membedakan soal cerita FPB dan KPK itu? Nah, mari simak penjelasannya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai FPB dan KPK. Ada yang tahu apa itu FPB? Kepanjangannya saja deh. Ya, FPB kepanjangan dari kita tulis dulu ya. FPB. F merupakan faktor. P merupakan persekutuan. Kalau B terbesar. Kalau kepanjangan dari KPK itu apa sih? KPK. Singkat dari K yang pertama itu merupakan kelipatan. Kita tulis kelipatan. P-nya seperti yang awal tadi, persekutuan. Persekutuan. Untuk K-nya yang terkecil, kita tulis. Lalu perbedaan dari kedua ini apa ya? Kita langsung menuju ke contoh. Di sini saya untuk mencari FPB dan KPK ada 3 metode. Yang pertama, metode pengurai. Yang kedua, metode pohon faktor. Yang ketiga, metode tabel. Sekarang kita merangkai yang cara pertama. Cara yang pertama merupakan metode mengurai. Di sini saya pakai angka 8 dan 12. 8 dan 12. Nah, sekarang kita cari faktor
dan 12. Faktor itu apa sih? Angka-angka yang bisa membagi angka ini dan dirinya sendiri. Kita sekarang coba dimulai dari angka 1. 8 dibagi 1 berapa? Bisa? Ada hasilnya kan? Hasilnya tidak koma-koma. Jadi itu merupakan faktor dari angka 8. Sekarang angka 2. 8 bagi 2 bisa? Bisa. Kita tulis angka 2. Sekarang 8 dibagi 3 bisa atau tidak? Tidak bisa ya, jadi kita skip. Menuju ke angka 4. 8 dibagi 4 bisa? Bisa ya. Kemudian 8 dibagi 5 tidak bisa, 8 dibagi 6 tidak bisa, dibagi 7 tidak bisa, jadi dibagi 8. 8 dibagi 8 bisa atau tidak? Bisa ya. Nah, terus ini stop, kita stop di angka 8. Soalnya kenapa? Yang kita cari merupakan angka 8. Nah, misalnya kita teruskan, misalnya 8 dibagi 9 kan jelas tidak bisa ya, karena hasilnya koma-koma dan membaginya itu lebih besar, jadi tidak bisa. Sekarang kita stop sampai di sini, kemudian kita mencari yang angka 12. Kita mulai dari angka 1. 12 dibagi 1 bisa atau tidak? Bisa. Jadi 1 merupakan faktor dari angka 12. Untuk yang angka 2 bisa atau tidak ya? 12 dibagi 2 bisa. Jadi kita tulis 12 dibagi 3 bisa. 12 dibagi 4 bisa ya, hasilnya tidak koma-koma. 12 dibagi 5 tidak bisa, jadi kita skip. 12 dibagi 6 bisa ya, hasilnya kan tidak koma. 12 dibagi 7 tidak bisa, dibagi 8 tidak bisa, 9 tidak bisa, 10 tidak bisa, 11. Sekarang 12 dibagi 12 bisa atau tidak? Bisa ya. Nah, kita stop sampai di sini karena yang kita cari adalah angka 12. Itu. Sekarang persekutuan. Kita cari persekutuan dari angka 8 dan 12. Persekutuan itu apa sih? Persekutuan merupakan angka yang sama dari kedua angka ini yang kita cari tadi. Sekarang persekutuannya kita cari ya. Dari angka 8 dan 12 ini kita lihat angka yang sama itu mana saja. Misalnya angka 1 di angka 8 ada, di angka 12 juga ada. Kemudian angka 2. Nah, angka 3 tidak ada ya di angka 8. Jadi kita lanjut. Kita cari pokoknya yang sama itu yang mana. Sudah tidak ada ya. Nah, kemudian kita lihat lagi B-nya terbesar. Dari ketiga angka yang kita lihat ini, angka yang paling besar itu angka berapa? Sudah terlihat jelas ya bahwa di sini angka yang paling besar adalah angka 4. Jadi SPB dari angka 8 dan 12 adalah 4. Begitu gampang kan? Nah, sekarang kita cari yang KPK. Kita tetap pakai angka 8 sama 12 ya. 8, 12. Jadi pengertiannya sendiri kan merupakan kelipatan. Jadi kita cari kelipatan 8 sama 12 itu berapa saja ya. Kita mulai dari angka 8. 8 kita tulis. Cara mencari kelipatan yaitu 8 ini ditambah sama 8 ini. Jadi 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kita tulis 16. Kemudian 16 ditambah 8 ya 20. Terus kemudian 24 ditambah 8 32. Kemudian 32 ditambah 8 sama dengan 40. 40 ditambah 8 sama dengan 48 dan seterusnya. Itu masih banyak lagi ya, kalau kita terusin nggak berakhir. Sekarang kita menuju ke angka 12. Sama 12 kita tulis dulu.
12 ditambah 12 sama dengan 24. 24 ditambah 12 sama dengan 36. Kita tulis 36 ditambah 12 sama dengan 48 dan seterusnya. Selanjutnya kita cari persekutuan karena kelipatannya sudah ketemu. Sekarang kita cari persekutuannya. Persekutuan dari 8 sama 12 ini, mana sih yang sama? 24 kita lingkari dan 48 kita lingkari. Kita cari persekutuan sudah ketemu. Sekarang yang terkecil dari kedua angka ini, mana sih yang paling kecil? Sudah kelihatan ya bahwa yang paling kecil adalah angka 24. Jadi KPK dari angka 8 dan 12 adalah 24. Gimana? Sudah paham dengan metode yang pertama? Kalau sudah paham, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode pohon faktor. Yang harus kita perhatikan dalam mencari SPBK dan KPK dengan metode pohon faktor, yaitu bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan atau angka yang tidak bisa dibagi lagi dengan angka lain kecuali dengan dirinya sendiri atau angka 1. Tetapi angka 1 tidak termasuk bilangan prima ya. Yang termasuk bilangan prima adalah bilangan prima, kita tulis dulu. Yang termasuk bilangan prima yaitu angka 2. Kemudian angka 3, terus angka 5, angka 7, angka 11, angka 13, angka 17, angka 19, 23, dan 29, dan seterusnya masih banyak lagi bilangan prima. Nah, di sini saya akan mencontohkan 3 angka. Yang pertama angka 20, terus 24, dan angka 72. Nah, untuk mencarinya, yang pertama coba kita pakai faktor ya. Kita coba pada bilangan prima yang pertama, yaitu angka 2. 20 dibagi 2 bisa atau tidak? Hasilnya berapa? 10. 10 ini masih bisa atau tidak ya dibagi 2? Kalau bisa, berarti masih tetap dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, berhubung angka 5 ini merupakan bilangan prima, jadi sudah stop sampai di sini. Gitu. Kemudian kita lanjut ke angka 24. 24 dibagi 2 bisa? Hasilnya 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, berhubung hasil terakhir adalah sudah bilangan prima, maka kita stop sampai di sini. Nah, sekarang kita 72 dibagi 2 ada 36. Kemudian kita bagi lagi, 36 dibagi 2 sama dengan 18. 18 masih bisa atau tidak dibagi 2? Bisa ya, hasilnya 9. 9 ini bisa atau tidak dibagi angka 2? Kalau tidak bisa, kita bergeser ke bilangan prima yang kedua, yakni angka 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, berhubung angka 3 merupakan bilangan prima, jadi stop sampai di situ. Kemudian kita tulis FPB. Kita tulis dulu angka 20, 24,
dan 72. Nggak perlu kita lihat angka 2-nya ini ada berapa. Berhubung di sini ada dua angka 2, jadi 2 dipangkat 2 dikali 5. Kemudian untuk yang angka 4, 2-nya ada 3 angka. Jadi 2 pangkat 3 kali 3. Kemudian yang 72, 2-nya ada 3, 3-nya ada 2. Berarti 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, Kak, seperti sama yang seperti tadi, kalau FPB kita cari angka yang sama dari ketiga angka ini. Nah, di sini cuma ada angka 2, yang ketiganya sama. Jadi kita tulis dulu angka 2. Nah, kalau di FPB untuk yang pangkat-pangkatnya kita cari yang terkecil. Itu ya, pangkatnya kita cari yang terkecil. Dari ketiga angka 2 ini, pangkat yang paling kecil adalah pangkat 2. Jadi kita pangkat di sini. Nah, jadi sudah ketemu FPB dari angka 20, 24 sama 72 adalah 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi FPB-nya adalah 4, begitu. Nah, gitu kalau kita mencari FPB. Sekarang kita mencari KPK-nya. Kita tetap ya pakai angka 20, 24 sama 72. Kita tulis lagi ya, KPK dari 20, 2 pangkat 2 kali 5. Yang 24, 2 pangkat 3 kali 3. Sedangkan yang 72, yakni 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Bedanya di KPK apa? Semua angka di sini itu ditulis, sedangkan yang FPB tadi kan cuma dicari yang persekutuannya sama, yang dari ketiga angka ini sama. Kalau di KPK ini semuanya ditulis. Yang sama ini kan ada 2 ditulis 2 kali. Terus ada angka 3-nya juga ditulis angka 3. Dan kemudian ada angka 5. Sekarang kita cari pangkat yang terbesar. Bedanya kalau tadi yang FPB kita cari pangkat yang terkecil, kalau yang KPK ini kita cari pangkat yang terbesar. Dari ketiga angka 2 ini, pangkat yang paling besar yang mana? Yaitu 2 pangkat 3. Kita tulis di sini 2 pangkat 3. Kemudian di angka 3, pangkat yang terbesar yaitu pangkat 2, jadi 3 pangkat 2. Kemudian ini 5 kan cuma satu-satunya ya, jadi kita tetap tulis. Kemudian kita hitung, kita jumlah semuanya. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dan dikali 5, hasilnya berapa? Jumlahnya hasilnya yaitu 360. Jadi KPK dari 20, 24 dan 72 adalah 360. Begitu. Gimana? Sekarang metode yang ketiga atau metode yang terakhir, yakni metode tabel. Kita seperti judulnya metode tabel, jadi kita harus membuat tabel terlebih dahulu.
20, 24, dan 72. Caranya juga sama, kita pakai bilangan prima. Jadi bilangan prima itu harus bisa membagi ini semuanya. Kalau FPB harus bisa membagi semuanya. Kalau KPK harus membaginya sampai habis gitu. Sekarang kita cari FPB-nya dulu ya. Kita pakai bilangan prima yang angka 2. Di sini 20 dibagi 2 bisa kan? Hasilnya 10, kita tulis di sini. Nah, 24 dibagi 2 bisa? Bisa. 12. Terus 72 dibagi 2 bisa atau tidak? Masih bisa ya, 36. Nah, jadi ketika kita membagi ini semua harus bisa dibagikan sama angka 2 ini. Kemudian 10 ini masih bisa atau tidak dibagi angka 2? Kalau bisa, berarti kita tulis lagi ya. 10 dibagi 2, 5. 12 dibagi 2, 6. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Nah, berhubung dari kemudian kita hitung lagi, bisa atau tidak sih dibagi 2 lagi? 5 dibagi 2 tidak bisa ya, karena 5 ini bilangan prima. Jadi kalau salah satu ada yang tidak bisa dibagi dengan bilangan prima, maka kita stop pencariannya sampai di sini. Nah, gitu. Jadi kita tulis FPB kita lihat di pembagi ini ada angka berapa saja. Ini kemudian kita tulis. Berhubung di sini cuma ada 2 angka, kita tulis 2 kali 2. 2 kali 2 hasilnya berapa? 4. Jadi FPB dari angka 20, 24, dan 72 adalah 4. Sama kan seperti cara yang tadi yang pakai bohong faktor, FPB-nya hasilnya 4 begitu. Sekarang kita akan coba mencari KPK melalui metode tabel. Sekarang kita cari KPK-nya, tetap ya pakai angka 20, 24, sama 72. Seperti tadi, kita coba pakai bagi angka bilangan prima yang 2. 20 dibagi 2, 10, kita tulis. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 72 dibagi 2 yakni 36. Kemudian kita coba lagi pakai angka 2. Tadi kan udah bisa. 10 bagi 2, 5. 12 bagi 2, 6. 36 bagi 2, 18. Nah, jadi ketiga angka ini kan masih ada yang bisa dibagi 2. Jadi tetap kita tulis di sini ya, dibagi 2. Sekarang 5 dibagi 2 bisa atau tidak? Karena tidak bisa, jadi kita tetap tulis saja 5. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3. Betul. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Dari ketiga angka ini ada nggak yang bisa dibagi 2 lagi? Kalau tidak ada, kita beralih ke bilangan prima yang kedua, yakni angka 3. 5 dibagi 3 tidak bisa, jadi tetap angka 5. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian 9 dibagi 3 jadi 3. Nah, jadi dari ketiga angka ini masih ada yang bisa dibagi dengan angka 3. Jadi kita tulis lagi 3. 3 dibagi 5 tidak bisa ya. Jadi kita tulis 5. 3 dibagi 1 tidak bisa ya. Jadi tetap kita tulis angka 1. 3 dibagi 3 jawabannya 1.
Nah, berhubung angka 72 dan 24 sudah habis dibagi sampai hasilnya 1, kita beralih ke bilangan prima yang ketiga, yakni angka 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 5 dibagi 1 hasilnya tidak bisa ya, 1 dibagi 5. Terus kemudian 1 dibagi 5 masih tetap tidak bisa, jadi kita tulis 1. Nah, tadi kan kalau KPK dijumlahkan atau dibagikan sampai hasilnya 1. Nah, ini sudah selesai karena jawabannya sudah 1-1 ya. Tadi terus kita cari KPK-nya. Kita tulis dari ke berapa angka ini? 6 angka yang di sini. 6 angka yang di sini kita tulis semuanya. Di sini ada apa itu? Jadi ada 2 dikali 2 dikali 2 lagi dikali 3 kali 3 kali 5. Hasilnya berapa? Ini sama saja dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5. Sama kan seperti yang metode tadi? Jawabannya adalah 360. Jadi KPK dari 20, 24 dan 72 adalah 360. Itu jadi caranya kalau menggunakan metode tabel. Kita harus membuat tabel dulu. Kemudian yang di pembagi ini kita jumlahkan dan itulah yang menunjukkan KPK-nya. Sekarang kita akan membahas tentang cara menjawab soal cerita dari SPB dan KPK. Yang perlu diperhatikan dalam menjawab soal cerita SPB dan KPK, kita perhatikan kata kuncinya. Kalau di SPB biasanya kata kuncinya itu kita lihat paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, dan sama rata. Jadi nanti jika ada soal cerita yang di belakangnya atau yang di dalam cerita tersebut ada kata kunci ini, berarti kita mencari SPB. Sedangkan kalau mau cari KPK, kata kuncinya yaitu setiap titik-titik sekali, terus bersamaan dan bersama-sama. Jadi bisa dibuat patokan nanti kalau ada soal cerita, bisa kita lihat kita mau mencari SPB atau KPK. Nah, berikut saya akan menuliskan contoh soal cerita dan penyelesaiannya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada soal Ica memiliki 20 kue lapis dan 25 kue kotak. Kue tersebut dibungkus dan dibagikan kepada teman-temannya. Pertanyaannya, berapa banyak paket yang dapat Ica buat? Nah, ini merupakan pertanyaan SPB atau KPK ya? Ini merupakan pertanyaan SPB. Soalnya apa? Ada kata kuncinya banyak. Nah, ini bisa dibuat patokan bahwa ini merupakan pertanyaan SPB. Kemudian kita jawab. Terserah ya, kan kita tadi sudah belajar 3 metode untuk menyelesaikan SPB dan KPK. Kita terserah dengan mau pakai metode yang mana. Nah, kali ini saya akan memakai yang pohon faktor. Kita lihat di sini memiliki 20 kue lapis. Berarti angka yang pertama yaitu 20. Kemudian dan 25 kue kotak. Jadi yang satunya adalah angka 25. Kemudian kita selesaikan dengan pohon faktor. Sekarang pakai yang bilangan prima angka 2. 20 dibagi 2 hasilnya 10. 10 masih bisa dibagi lagi, dibagi 2 hasilnya 5.
Nah, berhubung 5 sudah bilangan 5, jadi kita stop sampai di sini. Kemudian kita lanjut ke yang angka 25. Sekarang 25 ini bisa dibagi dengan angka bilangan prima yang angka 2 atau enggak? Enggak bisa ya, karena hasilnya koma-koma. Setelah 5, 2, 3 3. Sekarang 3 bisa dibagi dengan 25 atau tidak? Tidak bisa ya, jadi kita ke angka 5. Kita coba 25 dibagi 5 hasilnya 5. Berhubung 5 sudah bilangan prima, kita stop sampai di sini. Kemudian kita tulis F, B, B 20 sama dengan, kita lihat di sini ada 2 angka 2 dan 1 5. Jadi 2 pangkat 2 kali 5 kita tulis di sini. Kemudian yang 25. 5 pangkat 2 karena 5-nya ada 2. Nah, tadi kalau kita mencari FPB, kita cari persekutuannya yang sama. Di angka 20 ada, di 25 ada. Nah, di sini yang sama hanya angka 5 saja. Kita tulis 5. Kemudian kita lihat, kita cari pangkat yang paling kecil. Di antara 2 angka ini, mana pangkat yang terkecil? Yaitu yang tidak ada pangkatnya. Jadi SPB dari 20 dan 25 adalah 5. Gitu. Jadi banyak paket yang dapat Ica buat, yaitu 5 buah paket. Selesai. Nah, kita menuju soal yang kedua. Bunyinya soal yang kedua yaitu Villa menabung setiap 4 hari dan Sarah 6 hari sekali. Rima menabung bersama pada tanggal 15 Juli 2019. Pada tanggal berapa Rima menabung untuk yang kedua kalinya? Nah, kita lihat dari soal ini merupakan soal FPB atau KPK ya. Menurut soal cerita ini, kalau ada setiap titik-titik hari ini merupakan soal KPK. Jadi kita harus menyelesaikannya dengan cara KPK. Di sini saya akan menjawab pakai metode pohon faktor. Villa menabung pada setiap 4 hari sekali. Kita tulis angka 4 di sini. Kemudian Farah 6 hari sekali di sini. Kita pakai pohon faktor. Kita ambil bilangan prima yang paling kecil dulu, yaitu angka 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Karena 2 ini sudah bilangan prima, kita stop sampai di sini. Kemudian kita beralih ke angka 6. Angka 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kita tulis di sini. Berhubung angka 3 ini juga merupakan bilangan prima, jadi kita stop di sini. Jadi KPK 4 sama dengan 2 pangkat 2. Kenapa kok pangkat 2? Karena angka 2-nya ada 2 ya, jadi dijadikan 1 juga ada. Terus yang angka 6, 2 kali 3, karena cuma ada 2 angka. Jadi kita ambil semuanya, juga semuanya sih. Kalau yang sama kita ambil salah satu, tapi bilang atau angkanya semuanya itu dituliskan. Kalau yang angka 2 ini kan sama, kita pilih salah satu dan pilih pangkat yang paling besar. Dari kedua ini pangkat yang paling besar adalah 2 pangkat 2 kali 3-nya turun ya, sama dengan 2 kali 2 kali 3, jadi 12. KPK-nya sudah ketemu 12. Kemudian kan tadi
Rima menabung bersama pada tanggal 15 Juli 2019. Jadi 15 ini jadi 15 ditambah 12 sama dengan 15 ini dari mana? Tanggal 15 Juli ini. 12-nya dari mana? Dari hasil KPK. Sama dengan 27 Juli 2019. Jadi Rima akan menabung untuk yang kedua kalinya pada tanggal 27 Juli 2019. Nah, gimana adik-adik, sudah paham mengenai materi FPB dan KPK? Kalau sudah paham, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan begitu, tandanya pelajaran kita kali ini sudah selesai. Marilah kita akhiri pelajaran kali ini dengan berdoa, supaya apa yang kita pelajari tadi bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dari saya Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.